Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fadhallah bin Ubaid sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asy-syuhada'u arba'atun. Kata Fudhalah, saya mendengar Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah yaqulu berkata asyuhada arba'atun, syuhada terbagi 4. Orang mati syahid itu ada 4 macam. Yang pertama rajulun mu'minun jayyidul imani lagi akan dibuat fasaddaqallaha hatta tuqina, yaitu orang yang beriman yang bagus imannya yang bertemu dengan musuh, berarti berperang langsung. Kemudian sikapnya fasaddaqallah, dia membenarkan Allah hatta qutila, sampai terbunuh. Fadzalikal ladzi yarfa'un nasu ilaihi a'yunahum yaumal qiyamati hakadha. Rajul ini besok di hari kiamat manusia semuanya mengangkat mata. Kagum berarti ya. Kinaya ke arah rajul itu di atas derajatnya, manusia di bawah, untuk melihat perlu mengangkat mata. Kata Warafa awak sawat awak kolat suatu. Ini istimewa punya saya Umar. Bacaan pertama Kanjeng Nabi, karena rawinya menegaskan kolat rawi. Lalu Sayyidina Umar mengangkat kepala ya untuk melihat, mengangkat ke atas. Hatta wafat kolat suatu, karena sangat ke atasnya sampai kupluknya jatuh. Berarti tak serbanan. Berarti yang di kopiah ya, kolatnya. Kopiah hitam. Berarti kopiahnya Sayyidina Umar hitam. Kopiahnya itu, orang itu. Hilang kan, jelas. Jadi kalau siwan itu dapat yang ada tutupan ini tadi dengan Arab. Tidak yang putih itu kan, orang Turki. musim dingin. Fala rawi, fala adri kolan suata Umar al kolan suata Rasulullah. Rawi menegaskan, saya nggak tahu apakah itu kopiahnya Sayyidina Umar atau kopiahnya Rasulullah. Karena rohnya buder. Buder. Adolah. Dodolah. Yang pertama tinggi, lalu yang kedua warajulun jayyidul iman, dan orang yang imannya bagus ketika ketemu musuh faka'anna ma yudraku wajhuhu bi syauqit talq ata usahmun wa'irun faqatalahu. Saat ketemu musuh faka'anna ma yudraku wajhuhu, seakan-akan wajahnya dipukul pakai duri pelapis. Artinya saat ketemu musuh itu Ngeter apa ya? Takut apa gimana ya? Tapi tetap perang kan ya. ada rasa takut. Apa rasa takut, apa rasa kaget, apa panik. Iya, kaget. Kemudian Intinya ini kan sakit. Ini kan Bukan nama, iya seakan-akan memang. Jadi jadi kaget. tidak tertimpa itu. jadi ada ekspresi Ada wajah ekspresi. berubah. Saat ketemu musuh. Berarti langsung merah semua. Maunya nggak pengen ketemu musuh mungkin gitu ya. Tapi terpaksa ketemu Mau musuh. perang kok. Mau perang nggak pengen ketemu musuh gimana? Merah. Iya ini kan derajat syahid yang berikutnya. Ya nggak kayak yang pertama. Yang pertama itu dengan siap perang. Jadi setengah siap tapi setengah. Apa begitu? Iya makanya ini kinayah untuk apa ini? Ya terus saja dulu. Iya terus.
Jadi di wajah tampak seakan-akan tertusuk duri. Ya, iya. Kemudian kondisinya Atta rusak menuail, dia terkena peluru nyasar. Istilah sekarang peluru nyasar sah menuail. Biasa. Anak panah yang nyasar tidak diketahui dari arah mana. Akibatnya fakotalahu, dia terbunuh oleh peluru tersebut. Fahuwa fid darajati tsaniyah. Rajul demikian ini urutan kedua. Yang ketiga warajulun mukminun, yaitu orang yang beriman khalaqa amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Yang rajul ini amalnya macam dua tercampur. Ada soleh, ada sayyi'at. Laki al-aduan bertemu dengan musuh. Fasaddaqallah, dia membenarkan Allah, berarti tidak berpaling sedikit pun. Hatta kutilahan sampai terbunuh. Fadzalika fid darajati tsalitsa. Rajul yang ini ada dalam urutan ketiga derajatnya. Kemudian rajulun asrafa ala nafsihi laqiyal aduwa, dan orang asrafa ala nafsihi berlebihan kepada dirinya, meliwati batasnya, berlebihan pada dirinya. Yang bertemu musuh namun tetap fasad Allah, membenarkan Allah. Dalam arti ini kan lebih jelek dari yang ketiga. Yang ketiga itu sudah ngaji entar, terus apa? Sahor entar. Musuh keempat aja rang ngaji kan rang. Mana tak tahu? Kena orang. Masa orang mukmin gitu. Derajatnya semakin turun. Hatta kutila fadzaka fid darajati rabi'ah. Ini yang membedakan sifatnya rajul asrafa ala nafsihi. Berlebihan terkait dirinya. Gimana ya gambarannya? Yang jelas mungkin dia anggota peleton tetapi memposisikan diri sebagai dantonnya. Jadi kepala, kok enggak pasang badan? Berlebihan. Kok berlebihan? Maksudnya berlebihan apa? Enggak paham ini nanti. Apa? Kalau saya ya melewati batas. Iya, apa nih yang melewati batas itu apa? Kian kecubaan ini kan. Cuma orang mukmin kan. Mukmin itu kan dari sebagus dari coba. Masuk sakit gitu. Coba dalam apanya? Dalam apa? Iki dari amal lah Pak, masa enggak, yang ketiga itu sudah coba, bercoba enggila. Israf itu biasanya kan konotasinya untuk hal-hal yang buruk kan. Coba dibuka itu. Ya, coba dibuka itu. Asrofannya itu dalam apa itu? Ya, mana Pak mau mana Pak? Mungkin ada Masuk sepeda. Masuk sepeda. Kiamat lah. Soalnya yang ketiga itu juga amal baik punya, amal jelek juga punya. Semakin nomor 4 kan semakin jelek. Amal ketika berperang atau amal sebelum berperang? bisa jadi. Tapi konotasinya kan mati syahid. Mungkin. Menurut saya Kan macam empat kan. Dan karena mata saya ini kan berarti 4 tingkatan. Iya. Yang pertama kan sejak bagus ya. Kaki mata saya kan sepaling rendah. tapi masuk pintunya kan tetap mati syahid. Kehilangan perang lah kan. Lagi. Mata saya ini kan ku kelal bagus kan kemudian kelal perang. Terus jeleknya di mana mati syahidnya? Itu kan begitu yang dicari, yang dipermasalahkan. Keempatnya ini syuhada, yang asrofa itu yang urutan terakhir. Itu Mas Yusril itu Kemudian yang Syarahnya. asrofa tadi dia Gimana? Ada. Betul. Hah? Kan orang yang hitam. Bukan.
Apa? Terus saja dulu. Lanjut. Lanjut. Iya. Kami mencari. Waqala Mujahid itu al-tafsir imam. Rajulani kharaja ala malakin minan nasi kumuti faqala. Ada dua orang yang keluar kepada keramaian dari para manusia yang sama-sama duduk. Faqala, maka keduanya mengatakan, in razaqanallahu malan lana tasaddaqonna. Andai Allah Ta'ala memberikan kami rezeki, pasti kami akan bersedekah. Namun yang terjadi fabakhilu bihi, maka dia itu tidak mensedekahkan, bakhil. Fanazalat ayat wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara orang munafik itu adalah orang yang berjanji kepada Allah. Isi janjinya la in atana min fadlih, andai Allah Ta'ala memberikan saya sebagian dari anugerah, lana saddaqana, pasti kami akan bersedekah, wala nakunana minas sholihin, dan pasti kami akan masuk pada barisan sholihin. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, innama huwa syai'un nawahu fi anfusihim lam yatakallamu bihi. Yang diceritakan dalam ayat itu adalah sesuatu yang hanya mereka niatkan dalam jiwa, dalam hati mereka. Lam yatakalam, tidak membicarakan, mulut tidak bicara, hanya dalam hati. Lalu Allah Ta'ala berkomentar, minhum man ahadallah la in atana al-ayat. Artinya mengingatkan hati kita ini disensor oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu ittihad ila yalqawnahu, maf'ulnya ke Allah. Artinya saya kenifak. Saya kan yaum. Iya, tapi kan arti kurang apa? Nifaqahum nifaqan, lalu Allah Ta'ala cap mereka itu sebagai nifaq, munafik di dalam hatinya, ila yaumi yalqawnahu, sampai hari mereka itu ketemu dengan Allah. Kenapa aqabahum bima akhlafullah? Sebab mereka melawan Allah, menulayani Allah. Mawa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, dan sebab mereka telah berbatu bohong. Faja'ala al-azma'ah, dalam ayat ini diambil pelajaran Allah menjadikan azab sebagai ahadallah. Waja'ala al-khulfa fihi kitbah, dan Allah jadikan pengingkaran atas janji tersebut menjadi atau disebut kitbah atau katibah. Wal wafa'a bi sidqan, dan di balik makhluk ini memenuhi dengan janji tersebut, yaitu ahada, Allah Ta'ala sebut sidqan, dinamakan sidqan. Wa hadza sidqu asaddu min as-sidqi tsalis. Sidq yang ini adalah lebih berat dibanding sidq yang ketiga.
Yang ini siddiq yang keempat. Sidqur rabi' fil wafa' bil azm. Allah ya Karim. Fa'innan nafsa, mengapa lebih berat? Fa'innan nafsa qad tashu bil azmi. Karena yang namanya nafsu itu gampang sekali azab. Loman kepada azab atau gampang membuat azab atau gampang bikin janji seperti yang lalu, tidak perlu biaya. Summa taqi'u indal wafa, kemudian lalai atau menunda-nunda ketika seharusnya dipenuhi. Kenapa lisyidatihi, memenuhi janji itu berat bagi nafsu, tapi buat janji ringan. Walihayjani syahwati inda tamakuni, dan juga karena bangkitnya syahwat ketika memungkinkan untuk wafa, wahusul asbab, dan juga terjadinya beberapa sebab yang akan membuat alasan untuk mukhalafatul wafa. Walidzalika, oleh karena memenuhi janji itu sesuatu yang berat, istasna Umar membuat istisna. Faqalah dalam ungkapan, yaitu cerita di pertemuan yang lalu. La'an akdama fatudratu unuqi ahabbu ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Sungguh benar, la'an sungguh saya maju lalu saya terbunuh itu lebih bagus bagiku daripada saya pegang pimpinan terhadap kaum yang di sana masih ada Abu Bakar. Allahumma illa antu sawwila. Allahumma, ta'ajub ya. Illa antu sawwila li nafsi indal qadri syai'an la ajiduhul ana li anni la amanu an ayyaskula alaiha dhalik fatataghayyara an azmiha, kecuali nafsu saya menarik atau menggoda, kecuali nafsu saya menggoda ketika dibunuh syai'an dengan sesuatu atau kepada sesuatu yang tidak saya temukan di saat ini. Li'anni la aman, karena saya tidak merasa bebas dan merasa aman. Ayatkula alaiha dzalika, sesuatu tersebut menjadi berat bagi nafsu saya, tidak percaya. Fatataghayyara inda azmiha, lalu kemudian akan berubah karena menganggap berat. Nafsunya berubah dari azab. Asyara bidzalika ila syiddatil wafa bil azmi. Sayyidina Umar dalam makalahnya ini memberitahukan beratnya memenuhi janji, beratnya memenuhi azab. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz, wa'aitu fil manam ka'anna malaka ini nazala nasama faqala li, saya bermimpi dalam tidur seakan-akan dua malaikat turun dari atas. Faqala, mereka berdua mengatakan, masjid apa itu siddiq? Qultu, saya jawab, al-wafa bil ahd. Siddiq itu adalah memenuhi janji.
Faqala dan dinilai langsung, diujinya langsung dikoreksi. Sodaqta, benar jawaban. Lalu setelah dibenarkan Aroja ila sama, kembali naik ke langit. Itu siddiq di dalam niat, siddiq dalam azab, selesai. Lalu berikutnya siddiq yang kelima adalah siddiq di dalam amal. Amal yang benar, amal yang jujur itu gimana? Bahwa ayat jatahida hatta la tadulla amalu zahiratu ala abdin fi batinihi la yatasifu huwa bihi. Siddiq yang kelima adalah ayat jatahida, seseorang itu berusaha keras sehingga amal yang nampak itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya, di mana orang tersebut tidak memiliki sifat atau tidak disifati dengan amr sesuatu tersebut. Apa berarti yang terakhirnya nggak sama batinnya? Iya, intinya gitu. Jelasnya amal yang tampak itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batin, di mana batinnya hamba tersebut tidak memiliki sifat ke arah amal tersebut. Hanya di batin beda dengan amalnya. Intinya gitu. Kalau umumnya ada harus sama yang zahir sama batin. Ini malah berlawan. Sehingga yang dimaksud Kok- amal yang Ya, zahir tidak, itu berlawan. menunjukkan kepada batinnya. Maksudnya amal zahirnya nggak sama yang di batinnya. Ya, gimana sih? Dan ini kan yang Wa ya asidkul khamis ini ayyajtahida. Dia harus bersungguh-sungguh hatta la tadulla bla bla bla. Sehingga dia La tadullah terus tadi la yatasifat, sehingga mafhumnya amal zahirnya sama dengan yang di hatinya. Ini yang maksud siful amal. iya amal yang zahir itu tidak menunjukkan pada amal yang batin. Yang mana amal yang batin itu tidak bersifatan ala amrin. Berarti kan batin sama zahir enggak sama. Artinya saya memahami amal itu tidak tergantung batinnya. Penting beramal, tidak disebabkan batin. batin apa zahir? Zahir. Sekarang zahir. Iya, maksudnya Silakan. saya juga tidak nyambung. Jadi maksudnya gimana? Amal zahir tidak menunjukkan pada Iya, batin. artinya sesuatu yang kita lakukan itu tidak disebabkan oleh batin. tidak disebabkan. Bukan nggak pengaruh dari La zahir. tadullu. Nah ya, artinya rata dulu itu memang tidak terprogram dari batin. Tapi layak tasif. Mana nggak paham? Makanya di situ layat tasifu huwa bihi. Iya. Jadi Kemudian- amal yang zahir Lanjutannya. tidak menunjukkan pada amar ya. Pada amar batin. Pada amar Oke. batin yang mana batin itu tidak bersifatan dengan amar tadi. Itu berarti antara keinginan batin dengan dohir yang berbeda. Berbeda. Dan ini tidak. Berarti amal dohir itu tidak terprogram, tidak berdasar dari batin. Memang begitu. Kemudian la amal ya. itu kan amala mereka lakin biayas ajil lol batina. Dan lemah batin ini supaya ikut akhirnya gitu.
ila tasdiqil dzahiri. Nek kula memahamin begitu. Kan beda, nggak contoh wiridan. Ketika dia itu dalam kondisi ghaflah, maka ya dia wiridan saja, hati tidak nyambung. Ah, gitu. Hanya buat gula ya. Tapi la itu Pak, la bi ayat Mungkin memang makanya tidak sama. Ya, berarti yang nampak dari Pak Asad tadi, amal ada, hatinya tidak nyambung. Belum Yang nyambung. Nah ya, yang dibahas ini sikul amal, hatinya ya amal itu, amalnya ya hatinya, ini namanya sikul amal. Saya memahaminya dan amal batin dengan amal zahir itu beda. Batin itu juga ada bentuk amal, tapi sifatnya batin. Ada zahir yang sifatnya amal juga sama. Ala amrin. Makanya Jadi amal yang amal sifatnya zahir batin itu itu tidaklah nyambung sih. tidak menunjukkan pada sesuatu yang di batin. Ya, kalau Iya. yang Dan lek gampang tadi itu ketika kita zahir apa wiritan wiritan itu dalam kondisi ghaflah batin tidak nyambung. Nah, bagaimana ini lanjutannya menyambungkan zikir ghaflah itu menjadi Batin. zikir batin atau zikir ya kalau bahasanya bahasa itu. Berarti pemahaman dari sampean itu antara batin itu membenarkan amal dohirnya. Nah, mensesuaikan. Tajir ya menyesuaikan nanti. Tapi kata-katanya sebelumnya ada lanya, labian. Berarti kebalikan pemahaman sebelumnya kan? Labi ayat rukal amalah. Dalam arti ketika batin itu belum nyambung ke zahir, bukan berarti tidak melakukan, dilakukan saja ngamal baik kok. Walaupun begitu, walaupun ghaflah, lakukan saja. Oh, Lakukan Lakukan saja. lakinya itu ya, lakinya. Lakin, nah ini ayat. Khi con ăn sô phla pak do lo kon lata adikir jadi lo tahun le seperti itu tetap harus kerjakan. Sama dengan nun saya lagi mengaji itu, ngaji ketika belajar, kalau paham berhenti aja, jangan belajar saja, jangan sampai sampai aja paham, sama Jangan Kalau dari depan itu Mas, gimana? Dari ayat tahid aja. Coba pemahamannya. Seseorang bersungguh-sungguh sehingga amal zahir itu tidak menunjukkan terhadap amal yang ada di batin. Kenapa? Layat tasifu bihi, karena antara batin itu tidak sesuai dengan amal zahirnya. Artinya yang batin menolak, yang zahir ya. Nah, itu ya. Pokoknya Iya, dengan itu batinnya juga. ada sama. Masalah Intinya ada sama. Layat posisikan sebagai takdir. Iya. Padahal Layat yang tasifu, iya. ini yaitu sifat. yang mana seseorang tadi itu tidak bersifatan dengan amar yang di batin tadi. Ini seandainya Imam Ghazali ada, sepertinya ada yang mau tanya gitu ya. Alhamdulillah saya sudah jawabnya. Minta redaksi yang mudah. Cuma terus kalau sampai nyontoh lagi praktek kebatin sampai tanpa dohir. Memoro langsung gula Mas. kan tak percaya tuh sampean idenya praktek dohir gelar tak ngefek ke batin gelar. Kalau yang pemahaman kedua itu paham saya. Artinya kalau batinnya itu gak sesuai dengan dohirnya, tetap lakukanlah amal itu sampai nanti batinnya itu sesuai dengan dohirnya. Kalau yang pertama itu loh kurang paham. Ayat jutahidah itu loh. Itu kan nggak sesuai antara yang dohir dengan batinnya itu nggak sama. Berarti saat itu belum disebut sitkul amal karena proses sampai nanti kan. Tapi Padahal ini menjelaskan sitkul amal. Tapi kan sudah praktek dianya Pak. Sedang batinnya masih bergejolak kan begitu. Jadi gua tadi yang dirasai tak rohim. Layar tasifu ini kan jadi nama naat dari amren. Sehingga gini ku sebenarnya mirip-mirip asad, cuman yang awal nih yang layar tasifu buah bihinya nih. Coba dari ayat tahidah. Ya, sehingga kan ini bahas masalah sidku fil amal.
Sehingga bahwa iyajtahid, seseorang itu harus bersungguh-sungguh atau berijtihad sampai amalnya dia yang dohir, kan misalkan sholat dia yang dohir itu tidak menunjukkan pada sesuatu yang di batinnya yang dia tidak berhak untuk disifati dengan itu. Ya, jadi batinnya sebagai dilalahnya amal zahir kosong dihambai. Makanya Tidak dilanjutkan, demikian yang namanya. bersungguh-sungguh sampai enggak seperti itu. makanya dilanjutkan la bi an yatrukun. Ini pun mirip dengan pemahamannya Pak Hasan. Tapi bukan berarti ketika seperti itu kamu harus meninggalkan amal-amal. Tapi amal batin itu tujuannya agar selaras dengan tasdikil zahir. Agar tertarik gitu ya. Agar tertarik. Makanya kan contoh selanjutnya ada orang khusyuk baina yadillah. Dilihat orang khusyuk, ternyata dirinya berada di pasar. Nah, sehingga kita harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita ada orang yang seperti itu, zahirnya seperti itu. Lalu orang lain melihat, oh batinnya orang ini khusyuk, padahal dia tidak disifati dengan khusyuk. Paham aja sih. Paham semakin gitu. Oh iya, tapi tetap menggunakan nilai menggunakan cara nilai antara batin dan dohir itu dominannya tetap dohir. Sebab tanpa dohir batin nggak ada apa-apanya. Coba ambil batin tok tanpa dohir ditambah hampa. Tak bisa makan deh. Lah, makanya kalau dinilai secara 50-50 ya tetap bisa penekannya pada batin itu, pada dohirnya itu. Sebab sudah praktek dia. Mau batin kan hanya ngangan ya. Nah, suatu contoh ada yang kok ngangan. Itu ya. Tapi gigi adut toh. Tapi yang dohir sudah praktek, ya kan? Yalah sedekah, yalah birit, teteh. Tapi kita tembus ke kolom. Tetap mencara tong-bitongan. Yang itu abdolan dohirnya yang itu. kedua. Nah, gitu loh maksudnya Ustaz Maliki di situ. Yang di sini adalah dohir dulu ya, sikul akhir. Beda pemahamannya Pak Jas. Kalau Pak Jas yang digambarkan Pak Jas tadi itu bukan bukan amal batin, bukan, tapi azam atau niat. Ya iya kalau itu Iya. Enggak. Jadi ketika amal itu zohir dengan batin itu bersamaan, bukan niat. Loh itu itu sudah kita bahas itu memang yang ditekankan maunya di situ. Tapi kan kita ke situ yang dibahas di kitab itu kan begitu, Pak Ano. Tapi kan paham sampean itu kayak paham sesat Pak. Ini sesat aja, Pak. Karena dohir lebih dominan daripada batin. Sementara yang kita setuju itu. Loh, gimana kan Pak? Justru kebalik. Sebabnya iya, Pak. Iya, maksud saya itu gini loh. Mau contohin logika sebenarnya. Iya, Pak. Orang anak praktek batinnya tak stabil kan nggak kurang abdol kan, kurang bagus kan begini. Tapi kan sudah ada nilai yang saya maksud. Daripada batinnya tembus tapi dohir tak berjalan. Padahal di ungkapan lain seperti ini Pak Jas, amal zohir, segunung amal zohir itu lebih berharga sekerikil amal batin. Dan mau menangkap ini. Nah terus, apa saya amal lagi batin di sampean? Ayo, coba sekerikil amal batin itu apa? Ayo, coba dicontohkan sekerikil amal batin itu apa tanpa dohir? Pak Jas, setiap apa yang nampak di dohir ini sebelumnya sudah terbersih di batin Pak Jas. Nah, itu ideal itu. Pan kula lebih cenderung kepada amal dohir. Ya tadi itu amal dohir menarik amal batin. Enggak bisa. Qaidahnya itu sudah lawasnya lawas. Ad-dohiru yadullu 'alal batin. Jadi batin dulu baru dohir. Mastudi afi Nah, terus mun dohir itu tak praktek. Batin toh ada nilai. Enggak ada. Praktek dohir itu penampakan dari apa yang muncul di batin Pak Jas. Pasti itu menurut saya begini. Pasti. Oh belum tentu, Pak. Loh belum tentu. Mau praktek kita ya wes, mau contoh lagi wes. Muncul sekarang di akhir. Entar. Ketika menampakkan dohir itu dari batin, itu dari dohir dulu. Kenapa? Karena dohir itu fungsinya menchanger terhadap sesuatu yang ada di batin. Lalu pemantik yang di dohir itu apa kalau bukan hati? Nah, yang memantik dohir kalau bukan dari mana?
dari amal. Dari amal jawari. Karena amal jawari itu yang mencenjer terhadap batin. Baru kaidah al-zahiriyatul al-batin itu muncul. Nek kulis nih. Nah, saya tidak sependapat dengan Ustaz Malik. Saya berpendapat dengan itu. Karena iya, raja di dalam tubuh kita itu batin. Nah, maka raja yang punya hak itu raja. Di bawah raja. Sedangkan raja ini ada di batin. Nah terus kalau tidak ada eksekusinya, ada nilainya. Gini Iya. Pak, Loh, jadi enggak, ibadah gini. dulu saya tegaskan. Iya, iya, iya. Ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah batiniyah. Iya. Ada memang actionnya enggak, ada memang itu amalul qalbi. Jadi kekadi iman, terus ikhlas itu enggak bisa dilihat secara zahirnya. Maksud saya sekerikil amal batin itu yang lebih mulia dari segunung amal. Terus mau contoh lagi, sekrikil itu contohnya. Iya ikhlas, wis. Ikhlas itu- tapi nun wis kok ikhlas. Tapi praktek ikhlas nggak ada. Mau apa yang di anu? Ikhlas kan di Loh, nyata. enggak, gini Pak. Harus ada reaksi ya. Dalam kolbu. Duh ya Allah, kotor masuk kan. Nah, ini kan sudah niat kan? Tapi tak lucu sekali. Lo apa sih ini kan begitu? Lo mulai kolbu aduh kotor ya. Praktek jedet. Nah ini. Nyata enggak mungkin. Masuk sing pirane jenengan kalau niku nggih bener. Iya. Mangane pirane mau Pak Rohim kayak Rabi kan jelaskan. Sebenarnya jenengan itu tapi konteksnya bukan sidqun fil akmal. Tapi yang permasalahan yang kedua, sidqun fil niat. Niat yang pertama sidqun fil niat. Nah, itu kan wafak bil azmi, wafak bil niat. Lah niku, lain misalnya niat tok boten aksene nah niku masuknya kan yang yang sebelum ini sudah dapat. Nah, lek sing niki niku yang Kadaluarsa. sehingga gini kuang pirang Pak Era niki beda konteks mawon. Kalau yang contohnya dengan dilihat dari sidku napa? Wafa bil azmi. Nah, yang sekarang niku pembahasannya sidku fil amalnya. Iya, jadi rancu Pak Cas itu antara amal batin dengan niat dan atau azam itu dijadikan satu. Jadi ya Cuma tadi itu bingung. ada yang diralat, pemahaman sesat itu diralat. Oh, sudah biasa. Enggak takut jadi pemicu. Makanya pertanyaannya akan dirumuskan demikian ya. Apakah yang dohir itu keluar dari batin atau sebaliknya? Nah, itu yang jadi permasalahan. Kan gitu loh. Tapi kan gambaran orang yang diancam, yang dikeluarkan beda dengan yang batinnya. Maunya iya, tapi dia harus ngomong tidak secara terpaksa. Jadi tujuannya gimana? Apa dari batin, apa dari batin, dari dohir ke batin? Itu dilihat rumit kalau demikian. dilihat kasusnya itu. Dilihat kasusnya seperti Mukrohana itu, kalau hatinya tetap mutmainnun di qalbi tetap iman, tetap dihukumi iman. Ya, saya ketahuan Kalau seperti tawanan atau apa itu, ya kan nggak bisa dimasukkan dalam hukum itu. Dohir menundukkan pada batin kan tidak. saat ta'arif yang lalu bukan pukul kan. Saya hanya punya misi menyelamatkan, sehingga yang dikeluarkan di amal zahirnya adalah tipuan. Rumit lagi. Ya akhirnya diakumulasikan mulai dari sidku pertama sampai yang sekarang itu sidku al-khamis. Masih ada sidku yang ke-6. Meto. Sehingga kalau keseluruhannya sidkun maka itu disebut siddiqin. Maka akan sebarisan dengan Abu Bakar nanti. Meto apa enam? Nah, kita lanjut ya. Wahada mukhalifu ma dzakarnahu min takdir riya li'anna al-mura'i huwa alladhi yaqsidu dzalik.
Penjelasan terkait sidqul amal tadi disebutkan ada mukhalifuma. Beda dengan apa yang kami sebutkan yang berupa takfur riya, tinggalkan riya. Disebabkan karena orang yang riya adalah orang yang bertujuan riya, punya tujuan riya. Kemudian diilustrasikan warubba waqifin ala hayatil khusyuk fi sholati. Banyak orang yang sholat berdiri terus berekspresi khusyuk. Laisa yaksidu bihi musyahadata ghairihi. Tujuannya bukan untuk dilihat oleh yang lain. Walakin qalbuhu ghafilun anis shalah. Tetapi sekalipun demikian tak ada tujuan dilihat orang lain, hatinya ghafil dari sholat. Keadaan seperti itu, fama yanzuru ilaihi yarahu qa'iman baina yadayillah. Pengamat artinya, menurut pengamat orang tersebut sedang berdiri berhadapan dengan Allah, yaitu sholat. Tetapi yang terjadi bahwa bil batin qa'imun fi suqi, padahal batinnya dia berdiri di tengah pasar sedang transaksi memenuhi syahwatnya. Jangan nambah almarhum bau Mario. Kunci enak kenapa aja Allah berenak. Enggak boleh lo mari. Allahu Akbar. Enggak. Menurut orang saat itu kan tetap dalam sholat kan. Sahabat yang kiri kan harus masak. Wahadi amalun tu'ribu bilisanil hali anil batin iqraban huwa fihi katibun. Gambaran orang yang sholat itu adalah sholatnya disebut amal. Yang amal ini memberitahukan dengan lisan hali keberadaannya tentang batinnya. Iqraban huwa fihi katibun, dengan pemberitahuan bahwa orangnya di dalam amal tersebut telah menjadi orang yang bohong. Dari siapa? Dari sisi pandangan pengamat tetap dalam sholat. Wa huwa mutolakun bisiddi fil amal. Ini berarti ini materi pokoknya.